Istrinya itu hanya rejim. Kalau cangkem mugi sugi. Apa kok rezim? Bojomu loro gara-gara rezim. Uripmu ning rezim iki lebih sukses daripada sebelum rezim ini. Ya sekarang saya tanya, Sugi, ini Sugi nonton ini. Dulu di zaman SBY, kamu masih kere, masih inget nggak? Kebunnya nih kok JBL nih Gambilangu, ya, nih kok tempat lokalisasi. Kita kasih tahu, masa-masa susahmu bukan di rezim ini. Kamu menghujat rezim ini hanya demi apa? Perut. Kamu sekarang itu kelihatan sukses. Kamu sekarang kelihatan banyak donasi dari kelompok-kelompok kadrun. Di rezim ini karena modalnya apa? Ya mencaci maki rezim ini. Supaya kamu dapat simpatikan dari contohnya HTI yang sudah dibubarkan, kamu rangkul. Sama FPI biar dikawal-kawal sama FPI. Biar dapat pasukan dari FPI. Bu iling biar. Ya saya punya teman namanya Satrio. Yang Satrio sudah almarhum sekarang ya dari Banser. Kenapa? Satrio memberikan kesaksian bahwa kamu di JBL ngelonte. Mas, tolong kasih nomor HP-nya Arya yang XL yang dulu pernah balas antum itu. Sekarang saya tunggu ya. 1 menit sekarang saya tunggu. Nggak sabar, nggak telaten, simpang siur aja, sana sini dia nyari saya nyari dia, mana yang bener? Dia telepon admin, ya kan? Ada yang komentar di sini, saya lebih percaya Gus Nur katanya. Ya kelompok-kelompok musyrik ya kayak begitu. Percaya itu sama Allah. Media sosial itu kehidupannya penuh dengan dusta. Media sosial itu fata morgana. Media sosial itu penuh dengan halu. Kamu taunya itu apa? Kamu percaya Gus Nur karena dia bangun-bangun masjid, bangun-bangun musola. Fir'aun itu bangun-bangun semua. Fir'aun. Ya. Ini adalah kelompok-kelompok sales-sales khilafah. Orang-orang barisan sakit hati. Ketika ngustad tidak dikawal sama Ansor dan Banser. Orang-orang sakit hati yang butuh posisi. Coba besok dikasih posisi. Entah di NU atau entah di pemerintahan. Sugi Nur langsung itu menjilatnya. Naudzubillah min dzalik. Saat ini masih menjilat ini kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kenapa? Dananya segar. Dakwahnya didukung. Mau bikin masjid, mau bikin ini donasi lancar. Itulah orang-orang suki. Ya nanti dikomentari itu di channelnya Sugi Nur ya. Arya merosting. Karena saya sudah nggak mau diam lagi sama si Sugi ini. Karena apa? Saya sudah mendoakan baik, semoga keluar dari penjara menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk agama, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Lah akhirnya jadi benalu lagi. Kan kucluk Sugi ini. Sugi ini manggone kucluk. Angel wis ta. Wong residivis ki angel, susah. Melaporkan saya di Polda waktu itu. Saya dilaporkan, sudah dipanggil saya berkali-kali. Oh saya jawab enak, saya merosting kok Pak. Lah kalau saya memang seandainya saya ditersangkakan, saya jadi pelaku ujaran kebencian terhadap Sugi, tetapi tidak menjadi ujaran kebencian terhadap bangsa dan Indonesia, bangsa negara. Ini adalah individu urusanku sama Sugi karena apa merosting. Banyak ujaran-ujaran kebencian. Saya menanggapi. Kenapa? Karena isinya provokasi.
Kalau ini ditelaah oleh para kadrun-kadrun biadab, ini bisa menjadi fatwa kebenaran Cangkeme Sugih yang sungguh menyesatkan. Menyesatkan Sugih itu. Sugih, si Tompel, si Benteng Donasi, ya, si Fahim itu, si Fahim. Ya itu nyambung semua itu. Terus akhirnya nyambungnya kepada siapa? Umar. Syahril. Sama itu orang-orang itu. Makanya ketika si Fahim Benteng Donasi, dia mencaci terus Gus Fuad. Gus Fuad yo nanggepinya sambil guyonan. Akhirnya nular. Karena apa? Si Fahim itu CS-an sama si Umar. Umar ikut-ikutan tuh ngontenin si Gus Fuad. Pansos tujuannya demi konten. Pondokmu kalau kamu bangun pondok nggak berkah. Karena apa? Caramu nyari duit itu cuman blegedes, jual-jual agama. Perang-perang ayat-ayat, jual mayat-mayat, jual ayat. Ya. Haram duitmu itu. Bangun pondok, bangun musola, bangun masjid. Haram itu yang buat mandok, yang buat bangun itu. Ya, nanti untuk kadrun-kadrun. Kamu sampaikan di channelnya. Sugih, kamu ditanggepin sama Arya. Bilang sama dia. Alamatku itu terpampang dengan jelas. Semua orang bisa akses. Tak usah cuma ngonten hanya untuk demi pengen viral. Cari subscribe, paling gitu kerjanya. Konten gak mendidik sama sekali kok. Isinya itu cuma khilafah. Isinya itu hanya rejim. Kalau cangkemmu Ki Sugih. Apa-apa kok rezim. Bojomu loro gara-gara rezim. Uripmu ning rezim iki lebih sukses daripada sebelum rezim ini. Ya sekarang saya tanya Sugih nonton ini. Dulu di zaman SBY, kamu masih kere, masih inget nggak? Kamu bela-belain ceramah, bikin settingan ceramah di dalam kubur. Mbok pikir itu nggak settingan. Kamu masih jadi pemain debus, kamu masih jadi sales softtek, loh. Tak kasih tahu. Kamu masih sobone nego JBL nego Gambilangu, ya. Nego tempat lokalisasi. Loh, tak kasih tahu. Masa-masa susahmu bukan di rezim ini. Kamu menghujat rezim ini hanya demi apa? Perut. Kamu sekarang itu kelihatan sukses. Kamu sekarang kelihatan banyak donasi dari kelompok-kelompok kadrun. Di rezim ini karena modalnya apa? Ya mencaci maki rezim ini. Supaya kamu dapat simpatikan dari para oposisi. Contohnya oposisi yang mana? Bukan oposisi politik, bukan. Orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam. Contohnya HTI yang sudah dibubarkan, kamu rangkul. Ya kan? Ansor Banser juga ngeceki kowe wes cukup. Akhirnya lari ke FPI, jilat sama FPI biar dikawal-kawal sama FPI. Biar dapat pasukan dari FPI. Kamu hidup maju itu di rezimnya Jokowi, Sugih. Bo iling biyen. Ya, saya punya teman namanya Satrio. Yang Satrio sudah almarhum sekarang ya dari Banser. Satrio itu sudah almarhum, entah itu wallahu alam matinya karena kamu santet atau enggak. Wallahu alam. Ya, ketika dulu berselisih kamu nyari Satrio dengan saya, Satrio sudah almarhum. Ya, kenapa? Satrio memberikan kesaksian bahwa kamu di JBL ngelonte. Kayak begitu mabuk. Dulu kan waktu itu. Jangan alasan kamu sekarang sudah hijrah. Semua orang punya masa lalu, saya pun sama, dulu suka dugem. Tapi jangan jadi munafik. Terus akhirnya kamu ngustad jadi orang suci seolah-olah. Channel ilmu, saya peringatkan ya untuk channel ilmu. Di sini bukan tempat kampanye politik. Saya blokir kalau komentarnya spam seperti itu terus. Ya, ini peringatan terakhir dari saya. Ya, boleh kan kamu itu mau bagus-bagusin Pak Anies,
bagus-bagusin Pak Ganjar untuk politik praktis boleh. Cukuplah sekali sampai 3 kali. Kalau spam terus saya ngitung aja ngelihat sliver sampai capek. Ngecaprak hampir 1 jam kok ya komentarnya sama. Tak blokir kalau masih gitu ya. Nah gitu. Yang lain aja ya, narasinya yang lain. Kamu komentar yang apapun boleh. Ya. Ngapa Sugi Nur dikatain dulu pernah di lokalisasi, pernah di JBL mabuk bareng, londe bareng karo Satrio. Gak usah munafik. Wong saya aja seandainya kamu katain saya dulu bekas germo di JBL aja mau saya. Karena saya itu bukan orang gila hormat. Jadi kamu gak usah mempertahankan kehormatan kamu. Ya. Kelompok-kelompok sales-sales lapar ya. Kerjaannya kalau nggak khilaf lapar. Kalau nggak khilaf lapar. Si Tompel itu pengacaranya yang bolak-balik ngelaporin saya. Ya. Toh kalau seandainya saya salah kan dulu saya sudah pernah saya sampaikan. Di penjara itu adalah resiko terkecil bagi saya. Paling suwe-suwe ini 3 tahun, 5 tahun. Ya. Itu resiko terkecil saya. Berurusan dengan kelompok-kelompok sales-sales khilafah ini. Ini si Tompel ini pengacaranya nonton ini. Pengacaranya 212. Ya. Pengacaranya siapa juga itu, Habib Rizik ya. Pengacaranya, les kumpul aja semualah. Ini orang-orang memang blegedes, orang enggak bener kok, salah-salah khilafah kok. Ya. Terus tolong tanyakan ke Sugi, kamu itu siapa? Dulu sudah pernah saya tanya viral. Waktu saya di sawah waktu itu.